Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di sebuah gang sempit di sudut kota, hidup seorang wanita bernama Siska. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang istri biasa, ibu dari seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Dan wanita yang tiap harinya berjuang agar keluarganya bisa makan cukup. Ia bukan wanita yang merengek soal tas mahal, perhiasan, atau liburan ke luar negeri. Yang ia inginkan sederhana, kebahagiaan anaknya, ketenangan rumah tangga, dan senyum yang tidak terpaksa di wajah suaminya. Namun hidup tidak selalu berpihak pada orang yang paling sabar. Siska menikah dengan Raka, pria yang dahulu dikenal manis saat masa pacaran. Tapi seiring waktu, kelembutan itu memudar. Yang tersisa hanya suara keras, sikap dingin, dan tangan yang tak segan melayang. Kata-kata cinta berubah menjadi cercaan. Pelukan hangat berganti tamparan, memalukan di depan tetangga. Raka tidak lagi melihat Siska sebagai istri, tapi sebagai beban, dan anak mereka sebagai penghalang ambisinya. Hari itu menjadi titik balik. Hanya karena Siska meminta uang Rp5.000 untuk jajan anaknya yang terus-menerus menahan keinginan sejak minggu lalu, tangan kasar Raka mendarat di pipinya. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya rasa fisik dari tamparan itu, tapi tatapan kosong anaknya yang menyaksikan ibunya diperlakukan seperti sampah oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Semua orang menyaksikan, tapi tak satu pun bergerak. Tetangga hanya menutup pintu. Beberapa bahkan menonton dari jendela seperti menonton sinetron. Dan di tengah kehancuran itu, Siska membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan pergi. Meninggalkan rumah yang hanya menyimpan luka. Membawa anaknya menjauh dari trauma. Dan membuktikan bahwa seorang ibu, seorang wanita, bisa bangkit dari keterpurukan tanpa seorang pria di sisinya. Apa yang menanti Siska setelah ia keluar dari pintu rumah itu bukan keajaiban, tapi deretan ujian panjang yang akan menempanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia memulai dari nol, bahkan dari minus. Ia dihina, diremehkan bahkan oleh orang-orang yang pernah duduk bersamanya saat arisan RT. Tapi semua itu tidak mematahkan langkahnya. Pagi hari di kawasan padat penduduk di pinggiran kota selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, anak-anak berlarian di gang sempit, dan aroma masakan yang menguar dari dapur-dapur kecil rumah petak. Di salah satu rumah sederhana bercat putih yang mulai pudar, hiduplah seorang wanita bernama Siska. Usianya masih muda, 28 tahun, dengan senyum lembut dan tangan yang selalu sibuk sejak matahari mulai menampakkan diri. Siska bangun lebih pagi dari siapapun. Sebelum suaminya membuka mata, sebelum anaknya menggeliat meminta pelukan pagi, Siska sudah berdiri di dapur, mengiris bawang, menanak nasi, dan menyiapkan bekal. Baginya, memasak bukan hanya rutinitas, tapi bentuk cinta yang ia berikan diam-diam kepada keluarganya. Pagi itu pun sama, tak ada yang aneh. Suara penggorengan yang beradu dengan spatula, aroma sambal goreng kentang yang wangi, dan segelas teh manis hangat yang ia letakkan di meja makan. Di sudut meja, ada 2 kotak bekal mungil. Satu untuk suaminya, Raka, yang bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan distribusi. Dan satu lagi untuk anak mereka, Alvin, yang masih duduk di kelas 1 SD. "Sayang, bangun. Sarapannya udah siap," bisik Siska, menyibak perlahan gorden kamar yang hanya dibatasi sekat tipis dengan ruang tamu. Raka hanya mengangguk pelan, menggeliat, lalu bangkit sambil mengusap wajah. Dulu, Raka adalah pria yang penuh senyum di pagi hari. Ia akan memeluk Siska dari belakang sambil mencium keningnya. Tapi entah sejak kapan, sikap itu mulai hilang. Meski begitu, pagi itu Raka masih duduk di meja makan tanpa keluhan, menyantap sarapan, dan mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. "Mas, jangan lupa pakai jaket. Cuaca dingin," kata Siska sambil membantu Raka mengenakan sepatu. "Ya," jawab Raka singkat. "Tak hangat, tapi juga belum menyakitkan." Alvin keluar dari kamar dengan rambut berantakan, menyeret tas ransel kecilnya sambil menguap lebar. "Bunda, aku mimpi makan es krim 5. Tapi nggak kedinginan loh." Siska tertawa kecil, menyambut Alvin dengan pelukan hangat. "Wah,
Anak bunda mimpi enak ya. Nanti kalau ada rezeki kita beli es krim beneran ya. Janji! Alvin mengangkat jari kelingkingnya. Janji! Siska menyambung jari kecil itu dengan kelingkingnya sendiri. Sederhana. Tapi di mata Siska, pagi seperti ini adalah lukisan terindah dalam hidupnya. Ia tidak punya banyak, tapi ia punya segalanya. Suami, anak, dan kesempatan untuk merawat mereka setiap hari. Tidak ada rasa iri pada tetangga yang bisa beli ponsel terbaru, atau istri-istri muda yang tiap minggu ikut arisan di kafe mahal. Ia percaya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi siapa yang paling bersyukur. Setelah Raka berangkat kerja dan Alvin diantar ke sekolah, Siska kembali ke rumah. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, lalu mulai membuat kue-kue kecil yang akan ia titipkan ke warung dekat gang. Ini adalah cara kecilnya membantu keuangan keluarga. Ia tidak pernah menuntut lebih dari Raka. Ia tahu betul, suaminya sudah bekerja keras. Hari-hari Siska berjalan seperti itu. Teratur. Tenang. Tapi tak membosankan. Sore hari, ia akan menjemput Alvin, lalu mengajarinya membaca dan berhitung. Malamnya, setelah makan malam yang ia masak dengan cinta, mereka akan duduk bertiga menonton sinetron di TV 14 inci yang mulai bergaris. Terkadang, di tengah malam, Siska akan menatap langit-langit kamar sambil memikirkan impian yang dulu pernah ia punya. Dulu, ia ingin punya butik kecil. Ia pandai menjahit. Bahkan sebelum menikah, ia pernah kursus menjahit selama 6 bulan di balai latihan kerja. Tapi setelah menikah dan punya anak, impian itu ia lipat rapi dan simpan di sudut hatinya. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia memilih mengutamakan keluarga. Suatu hari, gumamnya pelan. Kalau Alvin sudah besar dan sekolahnya cukup, Bunda akan mulai menjahit lagi. Ia tersenyum sendiri, lalu memejamkan mata dengan tenang. Tak pernah ia duga bahwa malam itu adalah malam terakhir dari hidupnya yang damai. Hari-hari setelahnya akan penuh air mata, kekecewaan, dan keberanian besar yang belum pernah ia bayangkan bisa lahir dari dirinya. Tapi malam itu, Siska masih menjadi perempuan yang utuh. Seorang istri yang mencintai tanpa syarat. Seorang ibu yang mengorbankan segalanya demi tawa kecil anaknya. Dan dunia belum mengubahnya menjadi sosok baru. Belum. 3 bulan berlalu sejak pagi-pagi, damai itu terakhir kali benar-benar terasa hangat. Siska masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun lebih pagi, memasak sarapan, menyiapkan bekal, mengantar Alvin ke sekolah, dan sesekali menitipkan kue ke warung milik Bu Ina di ujung gang. Tapi ada yang berubah. Bukan dari Siska, bukan dari Alvin, melainkan dari Raka. Dulu, Raka memang bukan sosok suami romantis atau penuh perhatian. Tapi setidaknya, ia masih bisa diajak bicara, masih menyentuh bahu Siska saat lewat di dapur, masih mengangguk saat menerima teh hangat setiap malam. Sekarang, ia lebih sering pulang larut malam. Tidak bicara, tidak menyentuh makanan, langsung masuk kamar dan tidur membelakangi. Awalnya Siska berpikir mungkin hanya lelah. Kerja di gudang memang berat, apalagi katanya target perusahaan makin ketat. Tapi ketika diam itu berubah menjadi omelan, lalu menjadi suara tinggi, dan akhirnya menjadi ketukan pintu yang dibanting setiap kali pulang, Siska mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mas, makannya nggak disentuh, ucap Siska suatu malam dengan suara hati-hati. Gimana mau makan, tiap hari lauknya itu-itu aja. Apa kamu pikir aku ini nggak capek kerja, cuma buat makan tahu tempe terus? Sahut Raka dengan suara keras, membuat Alvin yang sedang menggambar di ruang tamu menghentikan coretannya. Siska terdiam. Tangannya yang menggenggam sendok merosot pelan ke meja. Ia tidak menjawab. Ia tahu, berdebat dengan orang yang kepalanya sudah penuh emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi hatinya mulai terluka. Bukan karena lauk yang dihina, tapi karena selama ini ia mengira ia sudah melakukan yang terbaik. Bahkan saat uang belanja tak cukup, ia masih menyisihkan untuk membuatkan teh hangat, menyetrika baju kerja Raka, memastikan Alvin tak mengganggu saat Raka sedang istirahat. Namun semua itu tidak pernah cukup. Semakin hari, perubahan Raka semakin jelas. Ia mulai membawa pulang aroma parfum asing. Bukan wangi sabun biasa yang ada di rumah. Siska mencium wewangian manis di kerah bajunya,
yang bukan milik siapapun di rumah itu. 1-2 kali, Siska mencoba menepis rasa curiga. Ia tidak mau langsung berpikiran buruk. Tapi kebohongan-kebohongan kecil mulai muncul. "Aku lembur, jangan telepon," katanya satu malam. Namun pada jam yang sama, Siska melihat story dari teman kerjanya. Foto karaoke bersama rekan-rekan pria dan wanita, dengan Raka duduk di tengah, tertawa lepas. Siska tidak konfrontatif. Ia bukan tipe yang langsung marah. Ia hanya bertanya pelan di dapur, sambil mengaduk sayur esop. "Mas, tadi aku lihat di story-nya Mas Budi, katanya kamu lembur, tapi itu di tempat karaoke ya?" Raka yang sedang duduk sambil main ponsel di ruang tamu hanya menoleh sebentar. "Kamu ngintipin akun orang? Kurang kerjaan banget ya." "Itu teman kerja Mas sendiri." "Udahlah, jangan sok tahu. Aku nggak ada urusan sama kamu di luar kerja. Tugasmu di rumah, titik." Jawaban itu seperti cambuk. Tapi lagi-lagi, Siska menahan diri. Untuk Alvin. Untuk rumah ini. Untuk keyakinan bahwa mungkin ini hanya fase. Mungkin Raka hanya sedang lelah. Mungkin nanti semuanya akan membaik lagi. Tapi Alvin mulai merasakan semuanya. Anak kecil memang sering dianggap tak paham apa-apa, padahal mereka justru bisa merasakan lebih dalam daripada yang dewasa kira. Malam-malam, Alvin tidur memeluk Siska erat, lebih erat dari biasanya. "Bunda, Papa kenapa sekarang marah-marah terus?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Siska tercekat. Ia menatap mata anaknya yang polos, mata yang dulu selalu penuh tawa. Sekarang, mata itu mulai menyimpan tanya. Keresahan. Ketakutan yang perlahan muncul tanpa disadari. "Papa cuma capek kerja, Nak," jawab Siska pelan sambil mengusap rambut anaknya. "Tapi kamu tenang aja ya. Bunda selalu di sini kok." Alvin mengangguk kecil. Tapi di tengah malam, Siska mendengar anaknya terisak dalam tidur. Ia pura-pura tidak bangun. Ia tidak ingin Alvin tahu bahwa ia menangis juga. Diam-diam, setiap malam, di balik punggung mungil yang ia peluk erat. Puncaknya datang pada suatu pagi yang seharusnya biasa saja. Siska hendak mengantar Alvin ke sekolah. Seperti biasa, ia menyiapkan uang jajan, tapi dompetnya kosong. Uang belanja minggu ini nyaris habis, dan Raka belum memberi tambahan sejak 2 minggu terakhir. Dengan hati-hati, ia menunggu Raka keluar dari kamar. "Mas, maaf ya, Alvin minta jajan dari kemarin. Aku belum bisa kasih. Bisa minta tambahan uang sedikit?" Raka, yang baru mengenakan sepatu, menatap Siska dengan pandangan kesal. "Kamu pikir uang datang dari langit? Sudah aku bilang, atur uang belanja yang benar. Aku bukan mesin ATM. Ini buat Alvin, Mas. Kasian dia udah 3 hari cuma bawa roti ke sekolah." Dan saat itu juga, tamparan keras mendarat di pipi Siska. Bunyi telak di udara, tajam seperti cambuk yang memecah keheningan pagi. Tidak hanya 1, tapi 2 kali. Tubuh Siska tersentak, mundur setapak, bibirnya gemetar. Tangis Alvin pecah. Ia berdiri di depan pintu, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana papanya menampar ibunya seperti orang asing, di depan tetangga yang mulai keluar melihat keributan, di depan dirinya, yang tak mengerti mengapa orang tuanya berubah seperti ini. "Mas, kenapa?" Suara Siska lirih, masih mencoba bertahan dalam kesadaran, menahan sakit yang bukan hanya di pipi, tapi jauh di dalam hati. "Karena kamu dan anakmu ini cuma beban, bikin hidup makin berat. Apa kalian pikir aku senang pulang ke rumah kayak gini? Hah?" Raka membentak, lalu berjalan pergi, membiarkan pintu terbuka lebar, membiarkan semua mata memandang mereka dengan kasihan, simpati, atau mungkin hanya sekadar rasa penasaran. Siska menatap Alvin yang sudah terduduk di lantai, menangis dalam diam. Siska mendekat, memeluk anaknya erat, menutup mata seraya menahan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Hari itu senyum Alvin benar-benar hilang. Dan dalam hati kecil Siska, sesuatu mulai retak, bukan hanya hatinya, tapi seluruh hidupnya. Hari-hari setelah tamparan itu berjalan seperti kabut tebal, senyap, dingin, dan menyakitkan. Pipi Siska yang membiru telah pulih secara fisik, tapi batinnya jauh dari kata sembuh. Setiap pagi ia menatap wajah Alvin, anak semata wayangnya, yang kini lebih sering diam, lebih banyak termenung. Anak sekecil itu sudah harus belajar menghadapi luka, yang bahkan orang dewasa pun sulit mengobatinya. Raka tidak berubah, bahkan semakin dingin,
seolah tamparan itu hanya angin lalu. Ia tidak pernah meminta maaf. Tidak bertanya tentang Siska atau Alvin. Pulang pun hanya untuk tidur. Makan pun jarang disentuh. Hanya uang belanja yang makin lama makin sedikit. Dan nada suara yang makin hari makin tinggi. Siska tahu hatinya sudah tidak sanggup lagi. Di suatu malam yang hujan rintik-rintik, Siska duduk di lantai ruang tengah sambil melipat baju Alvin. Hujan mengguyur genting. Air merembes dari pojok atap yang bocor. Rumah itu terasa semakin sempit, sesak oleh luka yang tak pernah sembuh. Ia menatap Alvin yang sudah tertidur lelap, memeluk boneka beruang kecil yang ia beri nama Rambo. Siska menarik napas dalam, lalu mengambil secarik kertas dari laci meja. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Mas, aku sudah cukup bersabar. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya pernikahan ini masih bisa diperjuangkan. Tapi setelah apa yang terjadi, aku sadar. Ini bukan rumah lagi. Ini hanya tempat tinggal yang penuh luka. Aku pergi bukan karena aku lari, tapi karena aku ingin menyelamatkan diri dan anak kita. Maaf, aku memilih pergi. Siska. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Siska memasukkan pakaian secukupnya ke dalam tas kain besar. Ia membangunkan Alvin pelan. Alvin, bangun ya nak. Kita mau jalan-jalan. Suaranya lirih menahan gemetar. Alvin membuka mata, mengucek pelan, lalu duduk. Kemana, Bunda? Siska tersenyum. Ke tempat yang lebih baik. Anak itu tidak banyak tanya. Ia sudah cukup bijak untuk tidak meminta penjelasan yang lebih panjang. Ia tahu, pelukan ibunya lebih aman dari apapun. Dan selama tangan ibunya menggenggam erat, ia percaya mereka akan baik-baik saja. Dengan langkah pelan tapi pasti, Siska membuka pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia menoleh ke dalam sekali lagi. Ruang kecil yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan bayang-bayang luka. Ia menarik napas, lalu menutup pintu dengan tenang. Tak ada drama, tak ada tangis berlebihan, hanya keputusan yang bulat, dan tekad yang mulai menyala di dalam dadanya. Siska tidak punya tujuan pasti. Ia tidak punya keluarga dekat di kota ini. Orang tuanya sudah lama meninggal. Kakak perempuannya tinggal jauh di luar kota, dan mereka sudah lama jarang berkomunikasi karena keterbatasan biaya dan waktu. Yang ia punya hanya satu kontak. Bu Ina, pemilik warung tempat ia biasa menitipkan kue. Dengan membawa Alvin yang menggandeng erat tangannya, Siska menyusuri gang sempit menuju rumah Bu Ina. Bu Ina, maaf ganggu pagi-pagi. Saya mau numpang ngadem sebentar. Saya keluar dari rumah. Ucap Siska dengan mata berkaca. Bu Ina adalah wanita paruh baya yang terkenal cerewet tapi berhati baik. Ia menatap Siska dan Alvin dengan prihatin. Tanpa banyak tanya, ia mengajak mereka masuk. Masuk dulu, Sis. Nanti baru cerita. Alvin lapar nggak? Mau nasi uduk? Siska mengangguk pelan. Matanya mulai sembab. Bukan karena kelemahan, tapi karena akhirnya ia merasa tidak sendirian. Di rumah kecil itu, Siska untuk pertama kalinya bisa menghela napas panjang. Ia duduk di lantai, Alvin di pangkuannya, dan ia mulai bercerita tentang tamparan, tentang teriakan, tentang rasa malu, tentang luka yang tak lagi bisa ditutupi. Bu Ina mendengarkan dengan serius, sesekali menepuk-nepuk bahu Siska. Kamu nggak salah, Sis. Justru kamu berani. Banyak perempuan yang bertahan meski disiksa karena takut dibilang istri durhaka.
Tapi yang kamu lakukan ini bukti kamu ibu yang hebat, kata Bu Ina. Ucapan itu membuat air mata Siska menetes tanpa bisa ditahan lagi. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa dilihat, dihargai, dimanusiakan. Hari-hari berikutnya Siska dan Alvin tinggal sementara di rumah Bu Ina. Meski sempit dan sederhana, tapi jauh lebih hangat dari rumah besar yang penuh teriakan. Bu Ina bahkan membagi ruang tidurnya dan memberikan Siska tempat di warung untuk kembali menitip kue-kue buatannya. Jualan lagi aja sis, mulai dari sini. Kuenya tuh enak, orang-orang udah hafal rasanya. Siapa tahu dari sini kamu bisa mulai lagi. Ujar Bu Ina memberi semangat, dan dari sinilah semuanya benar-benar dimulai. Setiap pagi, Siska membuat kue bolu kukus, risol, pastel, dan klepon. Ia bangun sebelum subuh, memasak di dapur kecil Bu Ina dengan peralatan seadanya. Kue-kue itu ditata rapi di baki plastik, ditutup dengan serbet bersih, lalu disusun di etalase warung. Harga kue yang dijual hanya 1.000 atau 2.000 rupiah, tapi pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya tetangga sekitar, lalu tukang ojek, lalu ibu-ibu yang biasa lewat setelah antar anak sekolah. Kabar tentang kue Bu Siska mulai menyebar. Rasanya lembut, manisnya pas, dan harga terjangkau. Bahkan beberapa orang mulai memesan dalam jumlah banyak untuk acara kecil-kecilan. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia simpan dalam kotak kecil bertuliskan untuk masa depan Alvin. Ia tetap menyisihkan sedikit untuk biaya harian, tapi sisanya ditabung dengan ketat. Alvin pun mulai ceria kembali. Ia sering duduk di dekat etalase warung, membantu ibunya dengan sukarela. Bunda, nanti kalau kue kita udah banyak yang beli, kita bisa punya rumah sendiri ya. Siska mengangguk. Iya nak, suatu hari kita akan punya rumah yang gak ada teriakan, gak ada tangisan, rumah yang cuma ada tawa dan doa, dan dari titik nol itulah, hidup Siska benar-benar dimulai. Ia bukan lagi wanita yang ditampar dan dibungkam. Ia adalah wanita yang perlahan-lahan sedang membangun kembali hidupnya dari reruntuhan luka dengan tangan sendiri dan cinta yang tak pernah padam untuk anaknya. Matahari pagi menyusup perlahan di balik dinding rumah semi permanen tempat Siska dan Alvin menumpang hidup. Dapur kecil dengan kompor satu tungku menjadi saksi awal mula perjuangan seorang ibu yang sudah tidak lagi memiliki siapapun selain anaknya dan tekad dalam dadanya. Setiap pagi, ia bangun saat azan subuh berkumandang. Dalam senyap, ia berwudu, bersujud, lalu menyalakan kompor dan mulai menguleni adonan. Hidup bersama Bu Ina di rumah sempit itu bukan tanpa tantangan. Meski wanita paruh baya itu tulus menolong, tetap ada rasa sungkan dalam diri Siska. Ia tak ingin lama-lama menjadi beban, apalagi membawa serta anak kecil. Maka ia menetapkan target. Dalam waktu 3 bulan, ia harus bisa membayar sewa tempat sendiri, sekecil apapun, asal bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kue-kue yang ia buat perlahan mulai mendapat tempat di hati pelanggan. Risol mayones buatan Siska jadi favorit baru. Teksturnya lembut, isiannya penuh, dan harga terjangkau. Ibu-ibu di sekitar gang mulai memesan untuk acara pengajian atau arisan. Bahkan, suatu hari seorang pelanggan bernama Mbak Weni, pedagang sayur keliling, menawarkan untuk menjualkan kue-kue Siska di gerobaknya. Neng Siska, kuenya enak banget. Kalau Neng nggak keberatan, aku bisa titipin di gerobak. Lewat kampung sebelah, biasanya rame juga yang nyari jajanan pagi. Ucap Mbak Weni sambil mencicipi satu pastel. Siska tertegun. Ini kesempatan. Ia langsung mengangguk. Wah, boleh banget, Mbak. Aku bikin lebih banyak ya besok. Semenjak hari itu, produksi kuenya meningkat. Dari 50 biji per hari menjadi 100, lalu naik jadi 150. Modal makin besar, tapi untung juga makin terasa. Siska mulai bisa menabung lebih banyak. Ia menyimpan hasilnya di celengan logam berbentuk ayam, hasil sumbangan dari Bu Ina. Namun, perjuangan tidak semudah yang dibayangkan. Ada hari-hari saat hujan turun deras dan kue tak laku terjual. Ada masa ketika harga bahan pokok naik dan margin keuntungan nyaris habis. Bahkan pernah suatu hari, kue yang dititipkan di warung hilang dicuri anak-anak yang kelaparan. Siska tak marah. Justru ia bersedih. Ia tahu rasanya tak punya apa-apa, bahkan untuk sekadar makan. Tak jarang pula rasa lelah menghantam hebat. Tubuhnya letih karena hanya tidur 3 jam sehari. Pagi membuat kue, siang mencuci pakaian dan membersihkan warung,
Sore menjemput Alvin, malam mempersiapkan bahan untuk esok hari. Tidak ada hari libur, tidak ada waktu untuk bersantai. Tapi Siska tidak pernah mengeluh. Karena bagi Siska, setiap tetes peluh adalah tangga menuju kebebasan. Alvin tumbuh di tengah perjuangan ibunya. Bocah itu tidak pernah rewel. Ia membantu semampunya, membungkus kue, menghitung sisa kembalian, atau sekadar menyapa pelanggan dengan senyum lucunya. Suatu malam saat Siska kelelahan dan tertidur di lantai dapur, Alvin menyelimuti tubuh ibunya dengan kain tipis, lalu menuliskan pesan di selembar kertas sobekan buku tulisnya. Bunda jangan capek ya. Alvin sayang Bunda. Nanti Alvin bantu jualan juga biar kita bisa beli rumah dan TV yang layarnya nggak bergaris. Nanti Bunda bisa istirahat. Siska membaca pesan itu keesokan paginya, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia menangis lagi. Tapi kali ini, air matanya bukan karena sakit atau takut, melainkan karena cinta. Cinta seorang anak yang tak pernah meminta, hanya memberi. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat hati Siska kembali kuat. 3 bulan berlalu. Celengan ayam akhirnya penuh. Siska menghitung hasilnya bersama Bu Ina. 3.200.000 rupiah. Uang itu ia gunakan untuk menyewa kamar petakan kecil tak jauh dari rumah Bu Ina. Berukuran 3 ke 4 meter. Tanpa kamar mandi dalam, tapi cukup bersih dan punya ruang sendiri untuk menyimpan peralatan memasak. Ia juga membeli meja lipat bekas, beberapa loyang tambahan, dan rak kecil untuk menata bahan. Saat pertama kali pindah, Alvin berlarian kecil di dalam kamar kosong itu, tangannya membentang ke udara. Ini rumah kita ya, Bunda? Siska mengangguk sambil menahan tangis. Iya, Nak, ini rumah kita. Kecil, tapi milik kita. Malam itu mereka tidur berdua di atas tikar. Tak ada kasur empuk, tapi pelukannya erat, dan mimpi mereka sama. Hidup yang lebih baik, lebih layak, lebih damai. Kesibukan Siska semakin padat. Ia tidak hanya membuat kue, tapi mulai menerima pesanan nasi kotak untuk acara kecil-kecilan. Dari mulut ke mulut, namanya dikenal sebagai Bu Siska yang kuat. Bu Siska yang dulu ditinggal suami tapi bisa bangkit. Bu Siska yang jualannya enak-enak. Meski kadang ada suara nyinyir dari orang yang iri, tapi itu tidak menggoyahkan tekadnya. Suatu siang, saat tengah membereskan rak bahan, telepon genggamnya, warisan dari Bu Ina berbunyi. Nomor tak dikenal. Ragu-ragu, ia angkat. Halo, Siska. Suara itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Ia mengenal suara itu. Meski hanya satu kata, satu nada, ia tahu siapa pemiliknya. Mas Haka? Ya, aku. Bisa kita ketemu? Henning. Siska menutup mata. Dalam sekejap, masa lalu yang berusaha ia kubur tiba-tiba muncul kembali. Tamparan. Ucapan beban. Tangis Alvin. Wajah-wajah tetangga yang menonton tanpa simpati. Aku sibuk, jawab Siska datar. Please, aku cuma mau minta maaf. Klek. Teleponnya matikan. Malam itu, setelah Alvin tidur, Siska duduk di depan pintu rumah kecilnya, menatap langit yang bertabur bintang. Udara dingin menyentuh kulit, tapi hatinya hangat. Ia tahu Raka belum akan pergi begitu saja. Tapi yang pasti, Siska juga tidak akan mundur. Ia kini berdiri di tanah asing. Tanpa suami, tanpa sandaran. Tapi tanah itu sudah mulai ia kenali. Ia tanami dengan kerja keras, ia sirami dengan air mata, dan mulai tumbuh harapan di dalamnya. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan melindungi Alvin. Bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri sendiri. Pagi itu berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih hangat, atau karena burung-burung berkicau lebih merdu dari biasanya. Tapi karena pagi itu, untuk pertama kalinya, Siska membuka sendiri warung kuenya. Warung kecil yang ia bangun dengan uang tabungannya, tenaga, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pondok mungil berukuran 2,2 meter di ujung gang buntu, dengan papan nama sederhana bertuliskan, Kue Bunda Siska, homemade and halal. Dinding warungnya hanya terbuat dari triplek dan seng bekas. Meja etalase ia buat dari kayu peti kemas yang dibelinya murah dari tukang loak. Di atasnya, kue-kue yang ia buat sejak dini hari berjajar rapi. Risol, pastel, bolu kukus pelangi, klepon, lemper, dan donat gula. Semuanya hasil kerja tangannya sendiri, dibantu Alvin yang kini sudah hafal betul tugasnya,
menata kue dan menyambut pelanggan dengan senyum. "Selamat pagi, Bu. Silakan dicoba kuenya, masih hangat," seru Alvin ceria kepada ibu-ibu yang lewat. Siska tersenyum. Suara anaknya seperti alunan musik di tengah kepenatan hidup. Ia tak menyangka anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang begitu kuat dan penuh semangat, bahkan setelah menyaksikan langsung bagaimana ayahnya sendiri menghancurkan ibunya secara fisik dan batin. Warung kecil itu awalnya hanya dikunjungi oleh orang-orang sekitar. Tetangga, tukang ojek, anak-anak sekolah, dan ibu-ibu yang hendak ke pasar. Tapi karena rasanya yang enak dan harganya yang sangat bersahabat, pelanggan Siska mulai bertambah. Bahkan, mereka sering datang lebih pagi dari biasanya karena takut kehabisan. "Bu Siska, risolnya kayaknya makin enak deh sekarang. Ada resep baru ya?" tanya Ibu Lilis, pelanggan setia. Siska terkekeh. "Nggak juga, Bu. Mungkin karena bikinnya sambil bahagia." "Bahagia? Wah, siapa nih yang bikin bahagia?" goda Bu Lilis. Siska hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Tapi dalam hatinya ia tahu, kebahagiaannya berasal dari dirinya sendiri, dari kebebasan yang ia perjuangkan, dari luka yang sudah tak lagi mengikat pergelangan jiwanya, dan dari Alvin, satu-satunya cinta yang tak pernah mengkhianati. Suatu hari, datang seorang wanita muda berpakaian rapi ke warung kecil itu. Namanya Maya, seorang pengusaha catering rumahan yang sudah cukup besar. Ia mendengar tentang kue Siska dari seorang pelanggan yang memesan makanan tumpeng darinya. "Bu Siska, saya Maya. Saya dengar ibu jualan kue-kue rumahan ya. Saya lagi cari partner buat kerjasama. Gimana kalau saya bantu pasarkan kue-kue ibu ke klien saya juga? Kita bagi hasil. Saya yang cari pasar, ibu yang produksi." Siska terdiam sesaat. Tawaran itu seperti angin segar di tengah rutinitas yang semakin berat. Tapi ia juga sadar, ini bukan keputusan kecil. "Boleh saya pikirkan dulu, Mbak? Saya harus pertimbangkan kapasitas produksi saya juga." Maya tersenyum. "Tentu, Bu. Saya tunggu kabarnya. Saya yakin rasa buatan tangan ibu ini bisa bersaing dimanapun." Sepeninggal Maya, Siska duduk lama di warungnya. Ia menatap etalase yang sudah mulai kosong. Kuenya hampir habis padahal masih jam 9 pagi. Tawaran Maya adalah peluang besar. Tapi itu berarti ia harus produksi lebih banyak. Harus punya alat lebih canggih. Harus rekrut bantuan. Dan itu berarti keluar dari zona nyamannya. Malam harinya ia bercerita kepada Alvin sambil menyisir rambut anak itu sebelum tidur. "Bunda dapat tawaran kerja sama, Nak. Tapi nanti Bunda makin sibuk." Alvin menatap ibunya dengan mata berbinar. "Nanti aku bantu lebih banyak, Bun. Aku bisa bangun subuh juga. Kita bisa jadi tim." Siska mengangguk, matanya berkaca. "Kamu selalu jadi tim terbaik, Bunda." 2 minggu kemudian, Siska memutuskan menerima tawaran Maya. Ia mulai memperluas produksinya. Warung Munggil di Gang Buntu itu tak hanya menjadi tempat jualan, tapi juga dapur mini yang dipenuhi aroma kue setiap pagi. Maya menepati janjinya. Dalam sebulan, kue buatan Siska sudah masuk ke 5 cabang catering Maya. Bahkan, Maya mengenalkan kue Siska ke beberapa kedai kopi kecil di pusat kota. Setiap malam, Siska duduk mencatat omset, menghitung bahan baku, dan membuat perencanaan. Ia belajar mengelola keuangan, belajar sedikit tentang pemasaran, dan sesekali membuka video YouTube tentang bisnis kecil. Ia tak ingin hanya bertahan, ia ingin maju. Ia bahkan mulai menabung untuk membeli oven listrik dan mixer. Sementara ini, semua masih manual, mengaduk adonan pakai tangan, mengukus pakai dandang besar yang nyaris tak muat lagi menampung semua. Meski tubuh lelah, ia tetap semangat. Bahkan sakit pun ia lawan dengan air putih dan istirahat seadanya. Baginya, ini semua belum seberapa dibandingkan luka yang pernah ia rasakan saat tidak dihargai dalam rumah tangganya sendiri. Benda kini ia tak lagi jadi beban siapapun. Ia mandiri. Ia berdiri di atas tanah yang ia perjuangkan sendiri, meski di ujung Gang Buntu. Suatu malam saat ia baru selesai membersihkan warung, sebuah mobil berhenti tak jauh dari warungnya. Dari dalam, turun seseorang yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Raka. Pria itu tampak berbeda. Lebih kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya pucat. "Siska," sapa Raka pelan, nyaris tak terdengar. Siska menoleh. Ia tak terkejut. Ia tahu hari ini akan datang. Tapi ia tidak tahu bahwa melihat wajah itu kembali akan membuat dadanya sesak. Bukan karena rindu, tapi karena ingatan yang menyakitkan. "Aku cuma mau lihat kamu dan Alvin.
Aku dengar kamu buka warung. Aku nggak nyangka kamu bisa sampai segini. Siska tetap diam. Tangannya masih sibuk membereskan sisa-sisa plastik dan wadah. Aku dipecat dari kerjaan, Siska. Semua orang mulai tahu aku temperamental. Aku ngelamar kerja di banyak tempat, tapi semua nolak. Aku kehilangan semuanya. Siska mengangkat wajahnya. Matanya tajam, dingin, tapi tenang. Waktu aku kehilangan harga diri karena ditampar suamiku sendiri di depan anak dan tetangga, kamu bahkan tidak menoleh. Sekarang kamu kehilangan pekerjaan, dan baru ingat aku? Raka menunduk. Aku minta maaf. Maaf itu penting, Raka. Tapi bukan untuk aku. Itu untuk dirimu sendiri. Karena aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi bukan untuk kembali. Hanya agar aku bisa jalan terus tanpa beban. Raka terisak. Tapi Siska tak lagi meneteskan air mata. Ia sudah kering karena luka lama. Dan kini ia berdiri, lebih kuat, lebih tegar. Pergilah, Raka. Aku bukan istrimu lagi. Dan aku tidak ingin Alvin belajar bahwa pria boleh melukai wanita lalu datang minta maaf dan berharap segalanya normal kembali. Siska masuk ke dalam warungnya, menutup pintu kayu itu perlahan. Di luar Raka masih berdiri. Di dalam Siska memeluk Alvin yang keluar dari kamar kecil dan bertanya, "Siapa itu, Bunda?" "Orang yang tertinggal di masa lalu," jawabnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Siska tahu satu hal pasti. Pintu masa lalu sudah ia tutup. Kini saatnya membuka gerbang masa depan. Usaha Siska kian hari kian berkembang. Warung mungil di ujung gang buntu itu kini menjadi salah satu titik keramaian baru di lingkungan sekitar. Bahkan, beberapa pelanggan dari luar daerah mulai berdatangan berkat ulasan dari media sosial, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua berawal dari unggahan sederhana seorang pelanggan yang memotret risol isi smoked beef keju buatan Siska dengan caption, "Jajanan kaki 5 rasa bintang 5. Kue Bunda Siska rasanya bikin nagih." Unggahan itu viral. Dan sejak hari itu, warung kecil itu tak lagi sepi. Bahkan beberapa kali Siska harus menolak pesanan karena tidak sanggup memenuhi permintaan. Namun, di balik semua pencapaian itu, tekanan juga mulai datang. Bukan hanya dari kelelahan fisik yang semakin berat, tapi juga dari lingkungan sekitar yang mulai berubah. Suatu pagi, saat Siska sedang menata kue di etalase, seorang ibu tetangga, Bu Warti, berbisik pelan sambil membeli 2 lemper. "Bu Siska, maaf ya, saya cuma mau kasih tahu. Itu Simbok Runi, tukang kue di seberang pasar, ngomongin ibu terus. Katanya ibu sok bersih, sok alim, sok jualan halal padahal dulu katanya kabur dari rumah." Siska hanya mengangguk sambil tetap tersenyum. Ia sudah cukup dewasa untuk tahu, di mana ada cahaya terang, bayangan pasti ikut muncul. Bukan hanya komentar-komentar sumbang, namun juga ada upaya menyaingi usahanya secara terang-terangan. Beberapa pedagang mulai meniru jenis dan bentuk kue yang Siska jual. Bahkan ada yang berani menjual lebih murah dengan bahan seadanya. "Ini sama kayak kue Bunda Siska tapi lebih murah." Begitu teriak salah satu pedagang baru di pasar, tak sedikit pelanggan yang kemudian bertanya, "Bu Siska, itu kuenya kayak punya ibu, tapi kok harganya jauh di bawah ya?" Siska hanya menjawab dengan tenang, "Rasa punya harga, Bu. Dan saya nggak pernah pakai pengawet. Saya lebih pilih laku sedikit tapi aman buat anak-anak." Sikapnya yang tenang dan kualitas kuenya yang konsisten membuat pelanggan tetap setia. Tapi Siska tahu, kompetisi bukan satu-satunya api yang mengintai dapurnya. Masalah lebih besar datang dari internal, kelelahan fisik dan keterbatasan tenaga kerja. Dalam sehari, Siska harus mengolah lebih dari 400 biji kue, belum termasuk pesanan catering. Ia hanya dibantu satu orang, Yanti, tetangga muda yang ia ajak bekerja dengan bayaran harian. Yanti rajin, tapi belum terbiasa dengan ritme kerja yang cepat. Beberapa kali adonan gosong, bentuk kue tidak rapi, atau lupa memberi label di kemasan. Siska tidak pernah memarahi Yanti, tapi tekanan dari pesanan yang terus menumpuk mulai membuat emosinya terkikis. Suatu pagi saat Yanti tak sengaja menjatuhkan loyang penuh donat yang baru digoreng, Siska menatapnya lama, diam, tanpa suara. Tapi wajahnya menegang. Yanti gemetar. "Maaf, Bu Siska, saya nggak sengaja." Siska menarik napas dalam. "Sudah, nggak apa-apa. Tapi tolong, lebih hati-hati ya. Donat itu pesanan 60 box dan waktunya mepet." Yanti mengangguk, nyaris menangis. Ia tahu Siska sudah sangat lelah. Malamnya, setelah Alvin tidur, Siska duduk sendirian di ruang produksi.
Tangannya kotor dengan adonan tepung, bajunya penuh bekas minyak. Ia menangis dalam diam, bukan karena kesalahan orang lain, tapi karena tubuhnya mulai terasa tak mampu menanggung beban sebesar ini seorang diri. Ia ingat saat dulu, satu-satunya masalahnya adalah bagaimana caranya memberi Alvin uang jajan. Sekarang, ia harus memikirkan produksi, distribusi, pemasaran, gaji karyawan, peralatan, bahkan pajak. Dunia barunya memang bebas dari kekerasan, tapi bukan berarti bebas dari perjuangan. Keesokan harinya, datang kabar buruk. Salah satu catering besar yang biasa memesan ratusan risol dan lemper per minggu membatalkan kerja sama secara sepihak. Alasannya, mereka mulai memproduksi sendiri untuk menghemat biaya. Siska terpukul. Pendapatan bulanannya akan turun drastis, tapi ia tidak punya waktu untuk meratap. Ia langsung menyusun strategi. Malam itu, ia membuat selebaran promosi, menyusun paket kue isi 5 jenis dengan harga spesial, dan mengirim pesan pribadi ke semua kontak WhatsApp yang ia miliki. Dalam waktu 2 hari, ia mendapat puluhan pesanan baru dari kantor, sekolah, dan kelompok pengajian. Bahkan ada pesanan mendadak 100 box dari sebuah komunitas ibu-ibu sosialita yang melihat warungnya di TikTok. Siska sadar, kekuatan usahanya bukan pada ukuran warung atau modal, melainkan pada ketekunan, kualitas, dan kepercayaan. Namun di tengah semangatnya membangun kembali stabilitas, Alvin tiba-tiba sakit. Demam tinggi, batuk, dan tubuhnya lemah. Dokter mengatakan Alvin kelelahan, daya tahan tubuhnya menurun. Siska langsung menghentikan semua produksi untuk seminggu penuh. Semua tenaga dan waktunya ia habiskan untuk merawat Alvin di rumah. Ia mengompres kepala Alvin, menyuapi bubur pelan-pelan, memeluk anak itu sepanjang malam sambil terus berdoa. Di titik itu, Siska sadar. Ia selama ini terlalu keras pada dirinya sendiri. Terlalu ingin sukses, terlalu takut gagal, sampai lupa bahwa keberhasilannya bukan hanya soal omzet, tapi juga tentang waktu, kebersamaan, dan kesehatan jiwa orang-orang yang ia cintai. Setelah Alvin sembuh, Siska mulai mengubah cara kerjanya. Ia merekrut 2 orang tambahan, 1 untuk membantu produksi, 1 lagi untuk membantu administrasi. Ia juga menetapkan hari libur tetap setiap minggu dan jam kerja yang lebih manusiawi. Warung kecilnya kini buka dari pukul 09.00 sampai 13.00 dan hanya melayani pesanan besar lewat sistem pre-order. Ia mulai membagi peran, mempercayai tim, dan memberi ruang untuk dirinya dan Alvin bernapas. Keputusan itu terbukti tepat. Beberapa bulan kemudian, usahanya bukan hanya stabil kembali, tapi naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia bahkan mulai menabung untuk membuka gerai kecil di pusat kuliner daerah, dengan konsep yang lebih modern, tapi tetap mempertahankan keaslian rasa rumahan. Suatu sore, Siska duduk di depan warungnya bersama Alvin. "Bunda," kata Alvin pelan, "aku nanti kalau udah besar mau bantu Bunda buka toko kue yang gede banget. Namanya Toko Cinta Bunda." Siska tersenyum, mengusap rambut anak itu. "Kalau kamu sudah besar, Bunda mungkin udah pensiun bikin kue. Gantian kamu yang masak buat Bunda." "Tapi aku nggak jago masak." "Bunda juga dulu nggak jago, tapi Bunda belajar, karena cinta bikin kita bisa segalanya." Alvin tertawa kecil. "Berarti aku harus banyak cinta ya?" "Iya nak, cinta, sabar, dan jangan pernah lupa. Kita pernah mulai dari Gang Buntu." Setelah berhasil menstabilkan usaha warung kecilnya di Gang Buntu, Siska mulai memupuk mimpi yang lebih besar. Ia ingin membawa cita rasa kue rumahan yang selama ini hanya dikenal oleh tetangga dan pelanggan lokal ke pusat kota, tempat di mana persaingan bisnis lebih ketat, tapi peluang berkembang jauh lebih besar. Meski demikian, tekadnya tetap kuat. Ia tahu, ini bukan sekadar soal uang atau status, tapi tentang bagaimana ia mampu mengangkat hidupnya dan Alvin, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suatu pagi, Siska berdiri di depan sebuah ruko kecil yang baru saja disewanya di pusat kota. Tempat itu tidak besar, hanya sekitar 4-6 meter, namun terletak di jalan utama yang ramai. Dari jendela ruko, ia bisa melihat kerumunan orang berlalu lalang, deru kendaraan, dan gemerlap lampu kota yang mulai menyala saat senja. "Bunda, ini tempatnya keren banget," kata Alvin sambil melompat-lompat penuh semangat. "Aku bisa bantu jualan di sini, kan?" Siska tersenyum, mengangguk. "Iya nak, ini baru awal. Bunda dan kamu harus kerja keras supaya bisa buka lebih banyak lagi. Membuka cabang di pusat kota berarti menghadapi tantangan baru."
Modal yang dikeluarkan jauh lebih besar dibanding warung kecil di Gang Buntu. Selain sewa ruko, Siska harus membeli peralatan dapur yang lebih canggih. Oven listrik, mixer besar, kulkas, dan peralatan penyimpanan kue yang higienis. Ia juga harus merekrut karyawan yang profesional, mengatur sistem kasir, serta membuat branding yang menarik bagi pelanggan kelas menengah ke atas. Hari-hari pertama di ruko baru tidaklah mudah. Siska harus beradaptasi dengan ritme kota yang cepat dan gaya hidup pelanggan yang lebih modern. Beberapa pelanggan tampak ragu mencoba kue buatan warung kecil yang berasal dari Gang Buntu. Ada pula pelanggan yang membandingkan dengan merek kue ternama yang sudah lama berdiri di kota itu. "Maaf Bu, kue ini agak beda rasanya dengan yang biasa saya makan." Komentar seorang wanita muda yang datang bersama teman-temannya. Siska tersenyum sopan. "Ibu boleh coba kue lain ya. Kami buat semua dengan bahan alami tanpa pengawet. Rasa memang lebih otentik karena dibuat langsung dengan tangan, bukan massal." Respon seperti itu sering membuatnya merasa kecil dan kurang percaya diri. Tapi ia ingat selalu satu hal, keaslian dan cinta dalam setiap kue adalah kekuatannya. Dalam beberapa minggu, Siska mulai dikenal di komunitas bisnis kecil dan menengah di kota. Ia bergabung dengan komunitas wirausaha lokal dan mengikuti pelatihan singkat tentang pemasaran digital dan pengelolaan keuangan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kota. Di salah satu acara networking, ia bertemu dengan Dian, seorang wanita karier sukses yang juga memiliki usaha catering dan sering memesan kue untuk acara perusahaan. Dian terkesan dengan semangat Siska dan kualitas kuenya. "Bu Siska, saya bisa bantu Ibu mengembangkan bisnis ini lebih jauh kalau Ibu mau. Saya kenal beberapa investor yang mungkin tertarik." Tawaran itu membuat hati Siska berdebar. Namun, ia juga sadar bahwa melibatkan investor berarti harus membuka bisnisnya kepada pihak lain dan membagi keuntungan. Ia takut kehilangan kendali atas usahanya yang sudah dibangun dengan susah payah. "Saya hargai tawaran Ibu, Mbak Dian. Tapi saya ingin tetap mengelola usaha ini dengan cara saya sendiri dulu," jawab Siska mantap. Dian mengangguk mengerti. Kalau begitu, Ibu harus lebih agresif memasarkan produk dan membangun brand. Pelanggan kota itu suka dengan cerita di balik produk, bukan hanya rasanya. Seiring waktu, Siska mulai membangun branding kue Bunda Siska dengan cerita yang kuat. Tentang seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan anaknya, memulai usaha dari nol, dan tetap mempertahankan kualitas dan kejujuran produk. Ia membuat akun media sosial yang dikelola oleh Alvin yang mulai belajar menggunakan smartphone, dan membuat video sederhana tentang proses pembuatan kue. Video itu memperlihatkan tangan Siska yang lihai menguleni adonan, membentuk kue dengan cinta, dan tersenyum ramah saat melayani pelanggan. Pengikut akun media sosial itu semakin banyak. Pesanan pun meningkat secara signifikan. Siska bahkan mulai mendapat pesanan dari kantor-kantor besar dan event-event komunitas. Namun, di balik semua itu, beban dan tekanan tetap terasa. Siska kerap pulang larut malam, tubuhnya mulai terasa lelah, dan ia harus membagi waktu antara pekerjaan dan perhatian kepada Alvin, yang kini sudah mulai masuk sekolah dasar. Suatu hari, ruko yang baru dibuka itu mengalami kebakaran kecil akibat korsleting listrik. Tidak ada yang terluka, tapi sebagian peralatan dapur dan stok bahan baku rusak. Kerugian material cukup besar, dan Siska harus menutup sementara usahanya untuk memperbaiki ruko. Kejadian itu menjadi ujian berat. Ia merasa putus asa, bertanya-tanya apakah semua jerih payah ini layak untuk dipertahankan. Namun, ketika Alvin menggenggam tangannya dan berkata, "Bunda, aku yakin kita bisa bangkit lagi. Semua kelelahan itu sedikit demi sedikit hilang. Kebakaran itu bukan akhir dari segalanya." Dengan dukungan komunitas dan pelanggan setianya, Siska berhasil mengumpulkan dana untuk memperbaiki ruko. Ia juga mendapat pinjaman lunak dari koperasi yang selama ini mendukung usaha kecil seperti miliknya. Ruko kecil itu kembali berdiri, lebih bersih dan rapi dari sebelumnya. Siska juga mulai memikirkan pengembangan produk baru, seperti kue sehat untuk anak-anak dan paket kue untuk hadiah. Kini, setiap kali ia membuka pintu ruko dan melihat ke jalan raya yang sibuk, ia tahu bahwa langkah kecilnya telah membawanya lebih dekat ke impian yang dulu terasa mustahil. Siska tidak lagi hanya wanita dari Gang Buntu. Ia kini menjadi simbol keteguhan dan harapan bagi banyak orang. Ibu yang berani bermimpi, berjuang, dan tetap mencintai tanpa syarat. Keberhasilan Siska membuka cabang di pusat kota dan mengembangkan usaha kue rumahan menjadi inspirasi banyak orang.
Namun, di balik gemerlap itu, bayang-bayang masa lalu yang kelam belum sepenuhnya hilang. Suami yang dulu pernah menyakitinya dan anaknya kini menjadi luka yang dalam, meski Siska sudah berusaha bangkit dan melangkah maju. Suatu sore, saat Siska sedang menyelesaikan pesanan kue ulang tahun di ruko, ponselnya berdering. Nomor yang tertera asing, tapi ia mengangkatnya. "Bu Siska, ini saya, Anton." Suara di seberang garis terdengar berat. Siska membeku. Anton adalah nama suaminya dulu, yang telah lama menghilang dari kehidupan mereka sejak ia memutuskan meninggalkan rumah dan membangun usahanya sendiri. Suara itu membuat dada Siska sesak. "Ada apa, Anton?" Tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku mau minta maaf, Bu. Aku salah selama ini. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu dan Alvin, tapi aku sudah kehilangan segalanya, Bu. Aku dipecat dari kantor, usahaku gagal, dan aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Aku ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya." Siska menutup mata, menahan amarah dan sakit hati yang tiba-tiba membuncah. Ia tahu, permintaan maaf itu bukan mudah untuk diterima. Terlebih dari pria yang dulu tanpa belas kasih menamparnya di depan tetangga dan anaknya sendiri. Anton pernah mengatakan bahwa Siska dan Alvin hanya menjadi beban baginya. Kata-kata itu seperti duri yang terus menusuk hati Siska selama bertahun-tahun. Setiap kali ia mengingat peristiwa itu, air matanya hampir tak tertahan. Namun kini saat Anton kembali datang dengan wajah penuh penyesalan, Siska dihadapkan pada pilihan berat. Apakah ia akan membuka pintu hatinya dan memberikan kesempatan, atau menutup rapat-rapat luka yang sudah lama ia rawat dan sembuhkan sendiri? Ia tahu, membiarkan Anton masuk kembali berarti membuka kembali babak kelam yang bisa saja menghancurkan ketenangan yang sudah susah payah ia bangun. Setelah malam panjang berdoa dan merenung, Siska mengambil keputusan. Ia menulis pesan singkat yang akan mengubah arah hidup mereka semua. "Anton, terima kasih atas permintaan maafmu. Tapi aku sudah memutuskan untuk melangkah maju tanpa kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku dan Alvin sudah bahagia dengan kehidupan kami sekarang. Aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Doaku selalu untukmu." Pesan itu ia kirim tanpa menunggu balasan. Hatinya sedikit lega, meski masih ada perasaan sedih dan kecewa yang tertinggal. Hari-hari berikutnya, Siska semakin fokus pada usahanya dan pendidikan Alvin. Ia tahu bahwa masa depan mereka adalah hasil dari kerja keras dan keteguhan hati. Ia ingin Alvin tumbuh dengan keyakinan bahwa kehidupan tidak ditentukan oleh kesalahan orang lain, tapi oleh bagaimana kita bangkit dan melanjutkan langkah. Alvin yang sudah mulai sekolah dasar menunjukkan prestasi yang membanggakan. Siska selalu mendukung dengan memberikan waktu belajar yang cukup dan perhatian penuh. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama di taman kota setelah pulang sekolah, mengobrol tentang mimpi dan harapan. "Bunda, aku ingin jadi chef terkenal dan punya restoran besar seperti Bunda," kata Alvin suatu sore sambil menggenggam tangan ibunya. Siska tersenyum hangat. "Kalau kamu punya mimpi, Nak, jangan pernah takut untuk mengejarnya." Siska tidak hanya berfokus pada bisnis. Ia mulai aktif dalam komunitas perempuan dan ibu tunggal di kota. Ia percaya bahwa keberhasilan yang ia raih harus dibagikan kepada sesama yang mungkin masih berjuang seperti dirinya dulu. Ia mengadakan pelatihan memasak gratis setiap akhir pekan untuk ibu-ibu yang ingin belajar usaha rumahan. Tidak hanya mengajarkan teknik membuat kue, tapi juga bagaimana mengelola keuangan dan pemasaran secara sederhana. "Kita harus saling menguatkan, karena kita kuat bersama," kata Siska dalam salah satu sesi pelatihan. Di sisi lain, kabar tentang kemerosotan hidup Anton semakin terdengar. Mantan suami yang dulu sombong dan kasar itu kini hidup terlunta-lunta tanpa pekerjaan dan tempat tinggal. Teman-temannya yang dulu mengaguminya mulai menjauh. Ia tak diterima lagi di perusahaan manapun karena reputasi buruknya. Anton mulai menyadari bahwa kesuksesan yang pernah ia anggap remeh dan tinggalkan adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, semua itu sudah hilang. Suatu hari, Anton datang ke ruko Siska, bukan untuk meminta kembali, tapi hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan mereka. Siska menyambutnya dengan sikap dingin namun sopan. Ia tidak ingin membuka luka lama, tapi ia juga ingin memberikan pelajaran bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. "Anton, hidup ini bukan soal siapa yang pernah jatuh, tapi siapa yang mau bangkit dan menjadi lebih baik. Aku sudah memilih jalanku.
Aku harap kamu juga bisa memilih jalanmu. Anton hanya bisa terdiam, menyesali semua yang telah terjadi. Siska terus melangkah maju, membangun masa depan yang cerah bersama Alvin, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan di belakangnya. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi dengan hati yang kuat dan penuh cinta, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Setelah pertemuan singkat dengan Anton yang membawa begitu banyak luka lama terbuka kembali, Siska merasa hatinya bergejolak. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, sekaligus lelah. Namun, ia juga sadar bahwa untuk melangkah maju, ia perlu menghadapi semua ini dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Suatu malam, setelah Alvin tidur, Siska duduk termenung di teras rumah kecilnya, yang kini jauh lebih rapi dan nyaman. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, mengantar pikirannya mengembara pada masa lalu yang tak mudah dilupakan. Ia teringat kata-kata ibunya dulu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang pada hati untuk sembuh. Siska menghela napas panjang. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, apalagi terhadap seseorang yang dulu telah menyakitinya dan anaknya. Tapi ia tahu, dendam dan kebencian hanya akan menghambat langkahnya menuju kebahagiaan sejati. Keesokan harinya, Siska bertemu dengan Rina, sahabat lama yang selalu menjadi tempat curhat dan memberi dukungan. Bunda, aku tahu berat untuk memaafkan Anton, tapi jangan biarkan masa lalu menguasai hidup ibu, kata Rina dengan lembut saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. Siska mengangguk. Aku ingin bisa memaafkan Rin, tapi bagaimana caranya? Aku takut kalau memaafkan berarti aku memberi ruang untuk dia kembali menyakiti. Rina tersenyum. Memaafkan bukan soal memberi ruang untuk dia, tapi memberi ruang untuk dirimu sendiri. Supaya hati ibu tidak terus-terusan terluka, Siska mulai mengerti. Memaafkan adalah hadiah yang ia berikan pada dirinya sendiri, bukan pada Anton. Siska memutuskan untuk memulai proses memaafkan secara perlahan. Ia menulis surat untuk Anton, bukan untuk dikirim, tapi sebagai bentuk pelepasan dan pengikhlasan. Anton, aku tahu kamu manusia yang penuh kesalahan, seperti aku juga. Kita semua punya masa lalu yang sulit. Aku memilih untuk melepaskan luka ini, agar aku bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Setelah menulis surat itu, Siska merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi ini adalah langkah awal yang penting. Sementara itu, usaha Siska makin berkembang. Ia mulai menambah jenis kue sehat yang ramah untuk anak-anak dan orang dengan alergi. Ia juga menggandeng beberapa sekolah untuk menyediakan jajanan sehat di kantin mereka. Setiap kali melihat anak-anak menikmati kue buatannya, Siska merasa bahagia. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal memberikan cinta dan perhatian lewat makanan yang sehat dan lezat. Alvin kini makin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering membantu Siska di warung, belajar mengemas kue dan melayani pelanggan dengan ramah. Suatu sore, Alvin bertanya, Bunda, kenapa ibu tidak pernah marah sama Anton lagi? Bukannya dia dulu sering bikin ibu sedih? Siska tersenyum. Karena Bunda belajar untuk memaafkan, Nak. Memaafkan itu bukan berarti melupakan yang salah, tapi supaya hati kita tidak terus terluka. Bunda ingin kita hidup bahagia, tanpa beban masa lalu. Alvin memeluk ibunya erat-erat. Aku juga mau belajar memaafkan Bunda. Siska semakin aktif di komunitas ibu-ibu pengusaha kecil. Ia mulai mengadakan acara rutin bertajuk Cinta dan Keteguhan, berbagi kisah perjuangan hidup, dan bagaimana memaafkan membantu membuka pintu kebahagiaan. Acara itu menjadi salah satu yang paling dinanti oleh banyak ibu yang juga punya kisah dan luka masing-masing. Anton yang dulu mengandalkan kesombongan dan kekerasan kini hidup dalam kesendirian. Tanpa pekerjaan dan tempat tinggal, ia mulai menyadari bahwa keberhasilan dan kebahagiaan sejati bukan dari materi, tapi dari hati yang ikhlas dan hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mulai belajar dari kesalahan, mencoba memperbaiki diri, walau tanpa tahu apakah Siska dan Alvin akan memberinya kesempatan. Siska sadar bahwa memaafkan bukanlah akhir dari perjuangannya, tapi awal dari kehidupan baru yang lebih damai dan penuh harapan. Ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan dan masa depan anaknya, membangun usaha dan keluarga kecil yang penuh cinta dan keteguhan. Ia tahu tantangan masih akan datang. Namun dengan hati yang sudah mulai berdamai, ia siap menghadapi semua itu. Siska semakin yakin bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk melepaskan yang menyakitkan dan merangkul yang membawa kedamaian. Dengan itu, ia dan Alvin akan terus melangkah menuju hari-hari yang lebih cerah.
Siska merasa bahwa hidupnya sekarang sudah berada di jalur yang benar. Proses memaafkan Anton memang tidak mudah, tapi perlahan-lahan membebaskan hatinya dari beban lama. Kini, fokus utama Siska adalah membangun masa depan yang lebih cerah bagi dirinya dan Alvin. Setelah keberhasilan membuka ruko di pusat kota, Siska mulai berinovasi dengan menciptakan produk baru yang lebih variatif dan menarik bagi pelanggan. Ia sadar bahwa persaingan di dunia bisnis kuliner semakin ketat, sehingga ia harus terus berkreasi agar usahanya tetap berkembang. Siska menciptakan berbagai jenis kue sehat dengan bahan alami, seperti kue wortel tanpa gula tambahan, bolu pisang dengan tepung gandum utuh, serta camilan rendah kalori yang cocok untuk anak-anak dan orang dewasa yang peduli kesehatan. Ia juga memperhatikan kemasan produk yang lebih modern dan ramah lingkungan, sehingga menarik perhatian konsumen yang peduli dengan keberlanjutan. Tidak hanya itu, Siska juga mulai membuka kelas memasak bagi ibu-ibu dan remaja yang ingin belajar membuat kue sehat dan usaha rumahan. Kelas ini menjadi sangat populer dan membantu banyak orang, terutama ibu-ibu yang ingin mandiri secara finansial. Dalam kelas tersebut, Siska tak hanya mengajarkan teknik memasak, tapi juga membagi pengalaman hidup dan motivasi agar peserta tetap semangat meski menghadapi kesulitan. Kalau kita punya tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin, ujar Siska di depan kelas dengan senyum penuh semangat. Alvin kini semakin berprestasi di sekolah. Ia aktif dalam berbagai kegiatan, dari ekstrakurikuler seni hingga olahraga. Siska selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Alvin, termasuk waktu berkualitas di tengah kesibukannya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman, Alvin berkata, "Bunda, aku mau bikin acara ulang tahun di ruko kita nanti. Aku ingin teman-teman semua bisa merasakan kue buatan Bunda." Siska tersenyum dan memeluk Alvin erat. "Tentu, Nak. Kita buat acara yang seru ya." Namun, kesuksesan juga membawa tantangan baru. Ada beberapa pesaing yang mencoba meniru konsep usaha Siska dan membuat produk serupa dengan harga lebih murah. Siska harus berpikir keras bagaimana mempertahankan pelanggan dan reputasi usahanya. Ia mulai belajar lebih dalam tentang pemasaran digital, menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan keunikan produk-produknya. Selain itu, Siska juga membangun jaringan dengan supplier bahan baku berkualitas agar tetap bisa menyediakan produk terbaik dengan harga kompetitif. Siska mendapat banyak dukungan dari komunitas wirausaha lokal dan pelanggan setianya. Banyak yang mengapresiasi kerja keras dan keteguhan hatinya, terutama kisah perjuangan yang selalu ia bagikan dengan tulus. Komunitas itu juga membantu Siska dalam hal permodalan dan pelatihan bisnis agar usahanya terus berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, kehidupan Anton semakin terpuruk. Ia berkeliling kota mencari pekerjaan, tapi selalu ditolak karena reputasi buruk dan sikap lamanya yang kasar. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil yang sempit dan sering merasa menyesal atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Anton mulai menyadari bahwa kesombongan dan kekerasan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Namun, penyesalan itu datang terlambat ketika ia telah kehilangan keluarga yang dulu sangat dicintainya. Anton mencoba berubah, mengikuti pelatihan kerja dan belajar mengendalikan amarahnya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia bisa menjadi pria yang lebih baik, walaupun ia tahu kesempatan untuk kembali ke hidup Siska, dan Alvin sudah sangat kecil. Suatu hari ia menulis surat kepada Siska. Bukan untuk meminta kembali, tetapi sebagai permohonan maaf terakhir dan pengakuan kesalahannya. Di tengah semua itu, Siska tetap fokus pada mimpinya dan masa depan Alvin. Ia tidak ingin masa lalu membelenggu kebahagiaan yang sudah mulai ia rasakan. Ia tahu, jalan hidupnya masih panjang dan penuh liku. Tapi dengan tekad dan cinta, ia yakin mampu melewati semuanya. Siska berdiri teguh di tengah badai kehidupan, menjadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Bersama Alvin, ia membangun dunia yang penuh harapan dan cinta, meninggalkan masa lalu yang kelam sebagai kenangan yang menguatkan. Setelah segala peristiwa dan perjuangan yang sudah dilalui, Siska mulai merasakan ketenangan yang selama ini ia dambakan. Meskipun masa lalu kadang datang sebagai bayangan yang sulit dilenyapkan, ia belajar untuk tidak membiarkan bayangan itu menguasai hidupnya. Kini, fokus Siska adalah pada kebahagiaan dirinya dan Alvin, serta usaha yang terus berkembang. Setiap pagi, Siska memulai harinya dengan berdoa dan memberi semangat pada dirinya sendiri.
Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan Alvin berangkat sekolah dan memastikan semuanya berjalan lancar. Setelah itu, ia langsung menuju ruko usahanya untuk mengawasi produksi kue dan melayani pelanggan. Usahanya semakin dikenal luas, bukan hanya karena kualitas produk, tapi juga karena cerita perjuangan Siska yang menginspirasi banyak orang. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk membeli kue, tapi juga untuk mendengar cerita dan motivasi dari Siska. Siska sering diundang untuk berbicara di acara komunitas ibu-ibu dan pengusaha muda. Ia menjadi sosok inspiratif yang membuktikan bahwa dari kesulitan dan penderitaan, seseorang bisa bangkit dan sukses dengan usaha dan keteguhan hati. Dalam salah satu seminar, Siska berbicara dengan penuh semangat, "Jangan pernah menyerah saat hidup menghadirkan tantangan. Kekuatan terbesar ada pada hati yang tidak pernah berhenti berharap dan berusaha." Kata-kata itu menggugah banyak peserta untuk mulai memperbaiki hidup dan berani mengambil langkah baru. Selain fokus pada usaha dan Alvin, Siska juga mulai membuka hatinya untuk hubungan baru. Ia menyadari bahwa kesendirian tidak harus selamanya, dan bahwa ia berhak untuk merasakan kebahagiaan dalam bentuk apapun, termasuk cinta. Di komunitas bisnis, ia bertemu dengan seorang pria bernama Dimas, yang juga menjalankan usaha kecil. Dimas adalah sosok yang sabar, perhatian, dan mengerti perjuangan Siska. Mereka mulai sering berbagi cerita dan pengalaman, serta saling mendukung dalam menghadapi tantangan bisnis. Hubungan mereka berkembang perlahan dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Perjalanan hidup yang penuh liku membuat Siska menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia belajar menerima kelemahan dan kekurangan diri tanpa menghakimi, serta mampu memaafkan bukan hanya orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Siska juga semakin percaya diri dalam mengambil keputusan, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Ia tidak lagi takut menghadapi perubahan atau tantangan baru, karena ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Anton terus berjuang untuk mengubah